Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawaddu'a kullu syai'in li hikmatihi wa dhalla kullu syai'in li izzatihi wa hada'a kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi. Wa subhanallah sarikul ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram, ahmaduhu ala ma fataha min ghawamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azzala bayanahu kula ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wal ahlam, salatan wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang corona. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu ada 3 keyakinan orang di dalam memahami corona ini. Yang pertama adalah mengatakan bahwa corona itu konspirasi global, konspirasi dan rekayasa global. Itu tidak ada. Itu hanya buat-buatan politik tingkat elit gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan ada. Itu ada, memang betul-betul ada. Yang ketiga ini adalah orang yang ragu ya. Yang ketiga ini ragu karena sana sini mengatakan saling berbeda. Nah, keraguan ini karena tidak didasari oleh ilmu. Baik, kesempatan kali ini saya ingin mengajak berpikir bersama-sama bahwa sebagai seorang muslim yang baik, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita berpikir, berbuat, bertindak, mempunyai keyakinan itu berdasarkan dari nilai-nilai keislaman, tidak asal emosi yang berbicara, maka akan membuat keyakinan dan kesimpulan yang salah. Baik, saya mulai dari sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah, wala nabluwannakum, aku akan mencoba. Di situ ada nunnya, nun taukid, artinya benar-benar, artinya pasti aku akan mencoba kamu semuanya dengan cobaan yang berupa musibah, yang di dalam musibah itu terdapat ada rasa takut. Yang pertama, yang kedua ada rasa lapar, walju, yang ketiga adalah awa naqsu minal amwal, kemudian wal anfus was samarat. Ada 5 ya, akan mendapatkan cobaan, ada 5 parameternya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud Allah wala nabluwannakum ini adalah dalam konteks kekinian, dalam konteks sekarang ini adalah corona atau bukan? Mari sama-sama kita koreksi. Di sini Allah mengatakan cobaan ada 5 parameternya, ukurannya. Kalau 5 parameter ini cocok dengan kondisi sekarang, yaitu corona, maka ini yang dimaksud Allah wala nabluwannakum adalah corona. Kalau tidak cocok, maka berarti bukan corona. Oke, pertama kita mulai. Bisya'in minal khaufi, ada rasa ketakutan. Sekarang ada tak? Ada tak efeknya corona itu rasa takut? Jelas ada. Ya, sehingga kita kemana-mana pakai masker, kita kemana-mana harus cuci tangan dan jaga jarak. Ini minal khauf, ada efek corona khauf. Yang kedua adalah walju, ada rasa lapar. Ada nggak efeknya corona rasa lapar? Ada, sekarang pun ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada sembako ya. Yang ketiga adalah wa naqsin minal amwal, kekurangan. Jelas sekarang semuanya orang merasa kekurangan harta karena banyak yang di PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak toko-toko yang tidak laku dan sebagainya. Semua bisnis-bisnis juga terkendala. Ini berarti ini cocok dengan kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wal anfus, banyak yang mayat-mayat yang bergelimpangan, banyak nyawa-nyawa yang jadi korban. Apakah sekarang efeknya corona seperti itu? Jelas sekarang corona efeknya seperti itu. Bahkan di seluruh dunia banyak sekali, ribuan yang meninggal. Terus yang terakhir adalah samarot, buah-buahan. Artinya buah-buahan ini orang tidak sempatlah berpikir buah-buahan ya, karena untuk makan aja susah. Artinya dari 5 parameter yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran ini cocok dengan kondisi sekarang, cocok dengan kondisi corona. Berarti yang Allah maksudkan wala nabluwannakum di sini adalah corona. Ini menjawab dari 3 keyakinan orang itu, bahwa yang pertama adalah bahwa corona itu ada, dan adanya corona itu memang sengaja Allah ciptakan, sengaja Allah buat. Lah, tujuannya untuk apa? Tetapi di akhir
ayat ini Allah mengatakan bahwa basyiris sabirin, kabarkan ya Muhammad tentang kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya kalau kita berhasil melakukan tahapan-tahapan ini, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Ini pertama. Yang kedua adalah corona. Setelah kita yakini bahwa ini adalah corona, maka kemudian pertanyaan yang kedua adalah, corona ini bahaya atau tidak? Nah, untuk mendapatkan jawaban ini tentunya kita harus mendapatkan dari orang yang ahli. Ya, bagaimana Allah firman di dalam Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, ya, jika kamu memang tidak mengetahui. Nah, siapa ahlinya dalam hal ini? Jelas dalam hal ini ahlinya adalah para pakar kesehatan, para ahli kesehatan. Ahli kesehatan mengatakan apa? Ahli kesehatan mengatakan bahwa corona itu adalah bahaya dan harus dihindari. Nah, di sini ada kata-kata harus dihindari. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hukumnya menghindari penyakit? Apa hukumnya menghindari corona? Nah, untuk menjawab ini, maka ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu dalam kerusakan. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu dalam bahaya, dalam kemudorotan. Ayat ini menginformasikan, memerintahkan kepada kita jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dapat merugikan kita, apalagi sampai mencapai kematian. Yang kedua, wala dororo wala diroro. Janganlah kamu membahayakan diri kamu dan membahayakan orang lain. Nah, kemudian dari sini kemudian kalau tadi kita sudah sepakat bahwa menghindari penyakit itu adalah wajib. Nah, maka apa saja cara-cara kita untuk menghindari penyakit? Di antaranya kalau kata pakar ahli kesehatan mengatakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, karena 3M ini merupakan upaya, alat atau cara untuk menghindarkan penyakit, sedangkan menghindarkan penyakit itu adalah wajib, maka cara atau media yang dapat mencegah penyakit itu juga menjadi wajib. Sebagaimana di dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajibun. Ya, perkara wajib yang bisa jadi sempurna karena ada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah mulai agak jelas. Bahwa akhirnya kesimpulan daripada yang saya sampaikan ini, karena corona itu merupakan penyakit, merupakan yang harus kita hindari dan cara menghindarinya adalah wajib, maka apa saja yang kita lakukan untuk menghindari itu, untuk mendapatkan kita menghindari daripada penyakit, maka itu jadi terkena wajib. Jadi hukumnya memakai masker itu adalah wajib. Nah, selanjutnya kalau kita memakai masker itu mendapat pahala 2. Ya, kalau kita memakai masker dapat pahala 2. Pahala pertama apa? Pahala pertama adalah karena kita mengikuti perintah Allah yang berbunyi wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Itu kan perintah Allah itu. Al-amru tadullu alal wujub. Ya, perintah menunjukkan wajib untuk kita laksanakan. Jadi pahala yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah yang berbunyi wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu dalam kerusakan. Pahala yang kedua karena kita mengikuti perintah Allah yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin. Nah, di sini kita akan berpikir secara cerdas. Ya, kita akan berpikir secara cerdas. Jadi, kalau kita memakai masker, ya kita mendapat pahala 2. Sudah sampai di sini. Selanjutnya kita kembangkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa corona itu adalah konspirasi global, itu adalah rekayasa, itu bohong, itu tidak benar. Untuk menjawab itu kita perlu memasuki dunia hadis dulu ya.
dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis mutawatir ya. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang tidak mungkin orang berbohong dalam jumlah yang banyak. Itu hadis mutawatir. Makanya hadis mutawatir ada hadis paling sahih. Nah, kalau ini kita kiaskan dengan corona. Corona ini kan sedunia. Bagaimana cara orang untuk mengajak bohong dalam jumlah yang banyak? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu keyakinan kita adalah bahwa corona ini adalah memang betul-betul ada, dan kita harus bersabar menghadapinya, ikuti semua protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu semuanya adalah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih, sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa kita jadikan pedoman, kita jadikan sebagai pegangan untuk kita melakukan, berbuat, bertindak, dan berpikir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.